Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sultra. Selamat pagi dunia. Selamat pagi Indonesia. Kita mulai dari ujung, nanti datangnya di tengah-tengah. Selamat pagi pemirsa semuanya, apa kabar untuk di hari ini, hari Senin? Wow, nggak kerasa hari Senin lagi nih pemirsa. Ya, betul sekali. Dan di 2 hari kemarin ini sudah menjadi satu, apa ya namanya, 2 hari untuk recharge gitu ya, benar. tenaga. Kembali untuk menyambut, ini adalah minggu terakhir untuk di bulan Agustus 2020. Tepat sekali, tanggal 31 Agustus 2020, 30. hari ini 31 sekarang Pak. Oh 31 ya? 31 sekarang Pak. Nggak bisa move on. Masih pengen di Agustus terus. Masih pengen liburan ya kamu Iya, ya kemarin benar sih. ya. Tapi ya nggak boleh, harus kita move on karena kita harus realistis bahwa hari ini adalah hari Senin. Kita harus punya semangat lagi, punya tenaga lagi untuk melanjutkan minggu ke depan. Kira-kira startingnya gimana? Akankah stabil? Atau mungkin akan lebih dari yang kita pikirkan. Karena yaitu kita nggak pernah berekspektasi. Betul. Tapi berharapkan lebih baik itu penting. Wow, luar biasa sekali ya. Dan semoga di hari Senin ini yang kembali beraktivitas juga nih pemirsa ya. Mungkin yang udah kembali ngantor atau baru mau mulai beraktivitas, tetap dijaga semangatnya, jangan lupa sarapan pagi hari ini ya. Nah itu dia, katanya waktu makan terpenting adalah pagi hari. Sarapan, bener. Harus sarapan biar kerjaannya nggak malas gitu ya. Nah ngomong-ngomong soal malas, hari ini juga kita berdua sudah siap. Kita nggak bakal malas-malasan karena kita udah ready banget nih. Banget dong. Kita akan membahas banyak banget informasi-informasi menarik spesial untuk seluruh pemirsa Selamat Pagi Sultra dimanapun berada. Dan yang pertama kita akan memberikan dulu nih cuplikan untuk berita utama di pagi hari ini. Yang pertama ini mengenai kasus sengketa lahan di Jalan M. Yunus, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari pemirsa. Akhirnya menjalani proses eksekusi setelah beberapa kali tertunda. Selanjutnya akan ada berita mengenai dari penerapan protokol kesehatan yang cukup ketat. Gubernur Sulawesi Tenggara melantik 12 pejabat untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi di lingkup pemerintahan Provinsi Sulawesi Tenggara. Selanjutnya ini dari mancanegara soal mengajar menyinden langgang Jawa nih pemirsa. Tapi secara online ya. Ini belum pernah dilakukan oleh Murianto, diaspora Indonesia di Washington DC yang juga seorang dalang. Pokoknya hari ini akan banyak sekali informasi-informasi menarik tentunya. Untuk itu pemirsa semuanya, jangan kemana-mana. Walaupun mungkin sementara jeda, tetap stay. Jangan mau diambil tempatnya, posisinya. Karena memang hari ini ya cukup spesial. Selain hari Senin, ada kita berdua. Betul sekali pemirsa. Selain berita-berita yang nanti juga akan kita sajikan ya Imo ya. Seperti biasa, kalau di Selamat Pagi Sultra itu kita selalu mempunyai bahasan yang menarik setiap paginya. Betul. Nah hari ini, spesial di pagi hari ini ada informasi apa yang bakal kita bahas, Jian? Ini adalah tentang kolaborasi OJK, Bank Indonesia dan juga LPS ya. Untuk menjaga sektor keuangan tetap stabil. Nah, aduh, zaman sekarang nih. banget ya. Kalau zaman dulu udah nggak ada namanya kompetitor, sekarang ada yang namanya kolaborasi. Kolaborasi ya. Bekerja sama. Sekarang adalah zamannya untuk kolaps pemirsa. Nah ngomong-ngomong soal kolaborasi OJK, BI, dan LPS jaga sektor keuangan tetap stabil nih pemirsa. Kita akan membahas panjang lebih dalam tentunya hari ini. Untuk itu ini satu pelajaran baru lagi. Untuk di pagi hari ini kita belajar sama-sama soal menjaga kestabilan akan keuangan kita. Oke, ya kira-kira seperti apa nih Imo ya? Aduh penasaran banget ya kayaknya. Soalnya nih kita selalu menyinggung permasalahan ini juga ya di Selamat Pagi Sultra. Tentang bagaimana sih menjaga perekonomian di tengah pandemi ini agar tetap stabil. Oke, nah untuk itu ini dari pihak Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS terus bersinergi menjaga stabilitas sektor jasa keuangan di pemirsa. Hasil asesmen rapat Dewan Komisioner bulanan periode Agustus 2020, kinerja industri jasa keuangan atau IJK menunjukkan bahwa hasil optimalisasi berbagai kebijakan yang telah dilakukan saat ini sehingga ini menunjukkan hasil optimalisasi berbagai kebijakan yang telah dilakukan saat ini sehingga tahapan pemulihan ekonomi nasional melalui penguatan peran sektor jasa keuangan dapat dimulai dengan memberikan stimulus dan mengembalikan roda perekonomian. Oke, dan indikator kestabilan kinerja sektor jasa keuangan menunjukkan bahwa pasar saham hingga 26 Agustus 2020 itu menguat pada level 5.340,33
Dan ini sejak Juli 2020 kemarin pemirsa ya, indeks harga saham gabungan ini konsisten di atas level 5.000 ya. Sedangkan di Juli 2020 kinerja IHSG itu naik 4,98% MTM. Oke, dan Kepala OJK Sultra Muhammad Fredly Nasution menyebut dari sisi intermediasi industri jasa keuangan, ini mulai bergeraknya aktivitas ekonomi pasca pelonggaran pembatasan sosial mendorong pertumbuhan kredit perbankan sedikit meningkat menjadi 1,53 year of year. Oke, dan meskipun demikian nih pemirsa ya, pertumbuhan piutang pembiayaan itu masih memperlihatkan kontraksi yang lebih dalam ya. Profil risiko lembaga jasa keuangan masih terjaga dalam level yang manageable dengan rasio non-performing loan gross tercatat sebesar 3,22%. Sementara non-performing loan net tercatat 1,12 ya atau 12% dan rasio non-performing financing itu sebesar 5,5%. Nah pemirsa, dan lanjut lagi ini menurut dari Fredly, terjaganya kondisi tersebut dikarenakan jasa keuangan telah mengantisipasi risiko dengan meningkatkan pencadangan yang dibentuk dari permodalan. Udah lengkap banget ya, tapi masih banyak akan kita bahas selanjutnya lagi mengenai dari kolaborasi OJK, BI, dan LPS jaga sektor keuangan tetap stabil tentunya pemirsa. Dan kita akan membagikan juga berita-berita seperti yang kita sudah sampaikan di awal tadi, akan banyak sekali berita utama. Namun jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Selamat Pagi Sultra. Setelah jeda pariwara berikut ini kita akan kembali lagi. Sobat, selama masa pandemi COVID-19, tim medis adalah salah satu bagian garda terdepan kita dalam bencana kesehatan saat ini. Tidak sekedar keluarga, waktu dan menikmati kehidupan yang mereka korbankan, namun nyawa mereka pun menjadi ancaman kuat dalam aktivitas mereka sehari-hari selama masa pandemi COVID-19. Melayani pasien COVID-19 tentu bukan hal yang mudah, dengan segala protap kesehatan ketat yang harus dihadapi. Kita semua tentu berharap bisa memberikan dukungan kepada seluruh tim medis yang terlibat dalam penanganan pasien COVID-19. Namun dengan cara di rumah saja, perketat protokol kesehatan,
Menjaga kesehatan diri dan lingkungan kita masing-masing adalah salah satu kepedulian kita semua dalam membantu tim medis meringankan beban kerja mereka. Sultra cerdas untuk negeri. Berbagai aspek kehidupan seputar Sultra, Indonesia dan dunia akan disajikan secara menarik di layar Anda. Menemani malam Anda, Make News Malam akan hadir Senin hingga Jumat pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Program ini bisa Anda saksikan melalui website make.tv, fanpage Facebook, dan YouTube Media Kendari. Make.tv, sahabat informasi Anda. Selamat pagi pemirsa dan selamat pagi kita kembali lagi tentunya untuk di Selamat Pagi Sultra. Ini masih semangat sekali untuk memberikan informasi-informasi menarik sekaligus memberikan semangat untuk pemirsa semuanya dimanapun berada. Oke, tapi sebelumnya kita juga mau menyapa pemirsa yang mungkin baru saja mau keluar rumah ya kan. Jangan sampai ketinggalan dong ya untuk alat-alat protokol kesehatannya, itu paling penting ya. Tetap diperhatikan dan harus menjaga untuk protokol kesehatan, apalagi walaupun mungkin sekarang ya kalau kita ngelihat mungkin orang udah kayak bersahabat banget dengan keadaan seperti ini, tapi menurut dari statistik untuk terkena kasus positif ternyata setiap hari masih bahkan bertambah. lebih dari meningkat pemirsa. Untuk itu jaga diri baik-baik, jaga keluarga, dan tetap tentunya yang paling penting adalah untuk menjaga selalu protokol kesehatan. Betul sekali pemirsa ya. Kalau misalnya sudah siap nih dengan maskernya, dengan hand sanitizer-nya ya kan, siaplah untuk keluar rumah, jangan lupa berdoa juga. Nah, ya kan? itu dia. Pokoknya harus punya sugesti yang baik-baik, harus positif gitu ya sebelum keluar rumah. Bismillah gitu. Betul. Terus sampai di kantor tetap tebarkan selalu hal yang positif, pikiran yang positif biar bisa menjadi pribadi yang menjadi contoh. Betul gitu sekali. Dan juga sumber energi positif untuk orang lain. Happy virus istilahnya ya. Udah deh happy virus aja, jangan virus corona deh ya. Oke pemirsa, di Selamat Pagi Sultra tadi awal-awal kita sudah membahas soal kerjasama, kolaborasi ya. Kolaborasi antara BI, OJK dan juga LPS. Betul. Pemirsa, dan tentunya kita akan membahas soal tersebut. Namun sebelumnya alangkah baiknya kalau sekarang banget nih kita berikan berita untuk Anda semua. Untuk di pagi hari ini di Selamat Pagi Sultra, ini ada berita yang pertama mengenai soal olahraga yang menjadi salah satu aktivitas masyarakat ya selama pandemi COVID-19. Ini tak terkecuali di Kota Kendari pemirsa, Sulawesi Tenggara. Berolahraga diklaim dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Dan selain dari mengonsumsi makanan sehat, ini untuk itu kita akan sama-sama menyaksikan untuk Anda semuanya berolahraga bersama Media Kendari dan Indofood. Informasi lebih lengkapnya kita saksikan bersama-sama. Ada makan gratis Pandemi COVID-19, olahraga menjadi salah satu aktivitas masyarakat yang kini digemari. Dilaksanakan di media massa Siber Media Kendari bersama Indofood. Sejumlah warga sekitar juga turut dilibatkan untuk mengikuti kegiatan olahraga ini. Bahkan tarian yang menjadi tarian khas di ibu kota Sulawesi Tenggara yakni Lulo ikut dipertunjukkan di sela-sela olahraga bersama ini. Warga juga dapat menikmati sajian Indofood usai berolahraga bersama di depan kantor Media Kendari. Tim
Tim Liputan Mek.TV. Baik pemirsa, kalau melihat tadi suasana ya, ini antara kerjasama kemarin weekend ini ya, Kemarin, iya, betul. antara Media Kendar dan juga Indofood ini seru sekali. Tadi ada yang tobelo, terus juga ya itu udah of course dengan senam paketannya. Betul. Ada kegiatan kita ini local dancer. Local dance, betul ya, traditional dance juga ya, itu Lulok, ada pemirsa. lulok, betul sekali ya. Oke, dan ya memang kalau kegiatan-kegiatan seperti itu apalagi mengisi weekend tuh kayak sesuatu hal yang menarik, apalagi bisa Banget, bersama-sama banget. ya. Oke deh pemirsa, untuk di Selamat Pagi Sultra tentunya di pagi hari ini semoga semuanya apapun yang direncanakan ini sukses. Betul. Ya, lancar jaya untuk hari ini. Dan kalau lagi sakit ya jangan lupa untuk minum obat, Betul. banyak makan buah. Dan tentunya ya kalau bisa bergerak biar cepat sehat kembali. Iya betul sekali ya, dan yang paling penting juga kalau misalnya mungkin ngerasa agak sedikit kurang enak badan nih ya kan, dan terpaksa memang harus keluar rumah, tetap ya jangan lupa maskernya. Terus kalau bisa malamnya ya udah istirahat aja dulu gitu kan, Betul. supaya badannya bisa kembali fit lagi pemirsa, dan pemirsa bisa kembali beraktivitas kembali. Nah itu dia. Untuk itu juga kita ingatkan selalu ya, karena memang ini adalah masa pandemi. Betul. Kalau kita membahas soal kesehatan, semuanya kita bahas di sini. Yes. Baik kesehatan secara tubuh, kita membahas soal kesehatan keuangan Anda juga. Wah. Seperti hari ini kita membahas soal ini kolaborasi antara OJK, BI dan juga LPS pemirsa. Dan tentunya untuk Anda semuanya ini masih banyak sekali pembahasan mengenai hal tersebut. Tetap standby di layar kaca pemirsa, yang kemana-mana sambil menikmati mungkin sarapan paginya. Atau mungkin jam segini masih ada yang WFH karena belum masuk nih, masih bisa curi-curi waktu buat olahraga dulu keliling komplek gitu. Selamat berolahraga sambil menyaksikan, mungkin bisa ya olahraga sambil menyaksikan. Kalau misalnya di dalam rumah mungkin bisa gitu ya, ada treadmill dalam rumah mungkin bisa Iya, gitu bener. ya. Tapi kalau misalnya jogging di luar rumah agak sulit ya. Tapi tenang aja, karena pemirsa juga bisa nonton rerunnya kita di via YouTube dong. Ya, di Media Kendari, pemirsa langsung follow aja, di subscribe sekarang juga ya. Oke deh pemirsa, dan tentunya setelah kita jeda pariwara berikut, kita akan kembali ini dengan berita mengenai kasus sengketa lahan di Jalan M. Yunus, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, akhirnya menjalani proses eksekusi setelah beberapa kali tertunda. Informasi lengkapnya pemirsa kita akan saksikan bersama-sama setelah jeda pariwara berikut ini. Berbagai aspek kehidupan seputar Sultra, Indonesia, dan dunia akan disajikan secara menarik di layar Anda. Menemani malam Anda, Make News Malam akan hadir Senin hingga Jumat pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Program ini bisa Anda saksikan melalui website Mek.TV, fanpage Facebook, dan YouTube Media Kendari. Mek.TV, sahabat informasi Anda. Halo teman-teman, mungkin sebagian dari kita belum memahami apa itu penyakit menular. Penyakit menular adalah penyakit yang dapat ditularkan atau berpindah dari orang yang sakit ke orang yang sehat, ataupun belum terkena penyakit menular tersebut. Penularan penyakit tersebut dapat terjadi baik melalui perantara maupun secara langsung. Penyakit menular merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh mikroorganisme, seperti virus, bakteri, parasit, ataupun jamur, dan dapat berpindah ke orang lain yang sehat. Beberapa penyakit menular yang umum di Indonesia dapat dicegah melalui pemberian vaksinasi, serta pola hidup bersih dan sehat. Coronavirus disease atau disingkat dengan COVID-19 adalah salah satu jenis penyakit menular. Demikian informasi tentang penyakit menular, Sultra Cerdas untuk negeri. Halo Sobat, apa itu social distancing? Praktik social distancing merupakan perubahan perilaku yang dapat membantu menghentikan penyebaran infeksi.
termasuk diantaranya membatasi kontak sosial, bekerja dan sekolah hanya di antara individu yang tampak sehat, dengan maksud untuk menunda penularan dan mengurangi kecepatan penyebaran wabah. Social distancing sangat penting karena COVID-19 kemungkinan besar menyebar dari individu ke individu melalui 1. Kontak dekat secara langsung dengan individu yang terinfeksi atau dalam kurun waktu 24 jam sebelum gejala infeksinya muncul. 2. Kontak dekat dengan individu dengan infeksi yang telah dikonfirmasi yang sebelumnya batuk dan bersin. 3. Menyentuh benda atau permukaan seperti gagang pintu atau meja yang terkontaminasi batuk atau bersin dari seseorang dengan infeksi yang dikonfirmasi dan kemudian menyentuh bagian tubuh seperti mulut dan wajah Anda. Jadi, semakin jauh jarak antara Anda dengan orang lain, semakin sulit pula bagi virus corona untuk menyebar. Sultra cerdas untuk bangsa. Halo Sobat, 10 gejala utama yang dapat mengidentifikasikan Anda terinfeksi virus COVID-19 sebagai berikut. 1. Napas pendek. 2. Demam. 3. Batuk kering. 4. Nyeri sendi. 5. Penurunan kewaspadaan atau kesadaran. 6. Masalah pencernaan. 7. Konjungtivis. 8. Kehilangan sementara indera penciuman. 9. Kelelahan. 10. Sakit kepala. Sudah paham gejalanya? Maka Anda pasti sudah tahu. Tindakan apa yang harus dilakukan? Tetaplah mencegah daripada mengobati. Sultra cerdas untuk bangsa. Ada Sendota. Kembali lagi pemirsa untuk di Selamat Pagi Sultra dan kita akan langsung saja melangkah ke berita selanjutnya di pagi hari ini, yaitu dengan penerapan protokol kesehatan yang cukup ketat, Gubernur Sulawesi Tenggara melantik 12 pejabat untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi di lingkup pemerintahan Provinsi Sulawesi Tenggara Jumat 28 Agustus di Aula Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Tenggara. Beberapa waktu terakhir, sejumlah jabatan kepala OPD atau eselon 2 di lingkup pemerintahan Provinsi Sulawesi Tenggara berstatus pelaksana tugas. Membutuhkan waktu proses dan pertimbangan matang yang tidak mudah bagi seorang gubernur dalam menentukan pilihan sumber daya yang tepat dalam memilih pejabat definitif dan sejumlah OPD yang selama ini diisi oleh pelaksana tugas. Jumat 28 Agustus 2020 bertempat di Rumah Jabatan Gubernur Sultra dengan penerapan standar protokol kesehatan. Akhirnya Gubernur Sultra Ali Masih melantik secara resmi 12 pejabat pimpinan tinggi di lingkup pemerintahan Provinsi Sulawesi Tenggara yang selama ini diisi oleh pejabat dengan status pelaksana tugas. Dalam pidato resminya, Gubernur Sultra berharap agar seluruh pejabat yang baru dilantik segera bekerja sesuai tupoksi masing-masing, mampu melakukan kerja tim yang solid melalui komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi yang lebih efektif. Gubernur juga berharap pejabat yang dilantik segera bisa bekerja utamanya terkait mendorong peningkatan angka serapan anggaran pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara bisa sesuai target yang diharapkan dan mensyukuri jabatan yang diberikan sebagai karunia yang maha kuasa. Jadi saya minta sekarang sudah definitif, sudah bisa bekerja dengan tenang. Kemarin kalau tidak salah saya di lapor Ibu Sekda sudah mencapai 31%. Kita bisa kita September ini akan akan dievaluasi oleh Mendagri. Jadi September kalau bisa sudah 60%. Kalau tidak, waduh ini percuma juga kita lantik ini hari ini. Sangat ada guna. Jadi mudah-mudahan hari ini yang kita lantik, jangan juga berbangga diri, tetapi syukuri itu rahmat dari Allah. Dr. Anjas Laode Mustari MSI, Pembina Utama Madya golongan 4D, Jabatan Lamar Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
Sulawesi Tenggara Eselon 2A, jabatan baru Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Sulawesi Tenggara Eselon 2A. Adapun 12 pejabat yang dilantik tersebut yaitu Kepala Bapeda Sultra dijabat oleh J. Robert, Kepala Kebangpol Sultra dijabat oleh Parindringi, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sultra dijabat oleh Nur Saleh, Kepala Dinas Sumber Daya Air DNA Bina Marga Sultra dijabat oleh Abdul Rahim, Kepala Dinas SDM Sultra dijabat oleh Andi Asis, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sultra dijabat oleh Asrun Lio, Kepala Dinas Tanaman Pangan DNA Peternakan Sultra dijabat oleh Badianto Kadidaa, Laode Saifuddin sebagai Kepala Dinas Pariwisata, Ridwan Badala sebagai Kepala Dinas Kominfo, Hasiran sebagai Asisten 1, Beli Tonbili sebagai Kepala Biro Pembangunan, dan Yuni Nurnalawati sebagai Kepala Biro Ekonomi. Tim Liputan, Ahmad Nisar, Mendo TV melaporkan. Baik pemirsa, kita melangkah ke berita selanjutnya, yaitu mengenai kasus sengketa lahan Jalan M. Yunus, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, akhirnya menjalani proses eksekusi setelah beberapa kali tertunda. Namun kasus ini kembali berlanjut setelah pihak tergugat melayangkan gugatan kembali di Pengadilan Negeri Kendari. Petugas kami akan membantu mengevakuasi barang-barang Bapak. Setelah melalui proses eksekusi lahan yang cukup menyita waktu dan tenaga, kasus sengketa lahan antara penggugat Kamal Pasha dan tergugat Mandat Tuang dengan putusan perkara inkrah dari Pengadilan Negeri Kelas 1A Kendari, putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ternyata masih menyisakan celah hukum. Pihak tergugat dalam kasus ini yaitu Mandat Tuang dan kawan-kawan melalui kuasa hukumnya menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menentang ketetapan hukum inkrah yang telah dikeluarkan Mahkamah Agung. Namun pihaknya tetap melanjutkan gugatan baru ke Pengadilan Negeri Kendari. Yang bersifat tentang gugatan yang dilakukan oleh pihak termohon eksekusi adalah dengan dasar diajukannya gugatan baru. Dalam hal ini untuk mencari titik baik sertifikat Kamal Pasha yang adalah pemohon eksekusi, dan kedua dengan bukti-bukti surat yang dimiliki oleh termohon eksekusi. Jadi kami punya ruang masih ada. Jadi kalau bicara tentang bahwa putusan yang dilakukan oleh eksekusi hari ini kita melawan, itu tidak. Kalau kami orang hukum adalah itu merupakan suatu pelanggaran hukum. Kalau kami melawan adalah bagian satu konstitusi hukum, maka kami dengan melawan dan cara upaya hukum, maka kita ajukan gugatan di Pengadilan Negeri Kendari, dan itu sudah masuk di ekor Mahkamah Agung. Sementara itu, pihak keluarga penggugat dalam hal ini diwakili anak kandung dari Kamal Pasha menegaskan bahwa pihaknya tidak persoalkan gugatan lanjutan dari pihak tergugat. Namun keputusan Mahkamah Agung yang telah inkrah. Kembali lagi pemirsa untuk di Selamat Pagi Sultra, masih bersama Jihan dan juga Imo yang pastinya masih akan memberikan informasi untuk di hari ini. Dan selanjutnya Imo, ada berita apa? Ini mengenai eksekusi lahan di Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari pemirsa yang masih berlanjut, yang dilakukan Jumat 28 Agustus 2020 diwarnai kericuhan. Keluarga tergugat melakukan perlawanan dengan menggunakan batu dan melempari alat berat yang digunakan untuk mengeksekusi lahan. Informasi selengkapnya kita saksikan bersama-sama. Minta maaf Panitra sebagai penanggung jawab, maka kami sebagai penanggung jawab hubungan tentang penanganan hukum, kami telah melakukan gugatan, Pak. Kurang lebih 3 jam, pihak Pengadilan Negeri Kendari didampingi aparat kepolisian mencoba melakukan negosiasi agar pihak tergugat dengan sukarela meninggalkan lokasi sengketa. Tapi sekali lagi saya sampaikan, karena kita mesti punya perlawanan dari pihak dan eksekutif, maka hari ini kami mohon untuk eksekusi ditunda. Kapasitas beliau ini hari ini surat kuasanya sebagai pemohon eksekusi saya belum lihat. Titik. Lalu kemudian Pak Ketua tetap memerintahkan pada hari ini dilaksanakan eksekusi pengosongan. Gugatan yang telah didaftarkan oleh
kuasa daripada penggugat termohon eksekusi hari ini kami sudah terima kemarin. Kami sudah laporkan Pak Ketua sudah disposisi. Pak Ketua tetap menegaskan hari ini adalah pelaksanaan eksekusi. Namun negosiasi yang dilakukan selalu mengalami jalan buntu karena pihak tergugat tidak ingin dilakukan eksekusi dan menolak hadirnya alat berat masuk ke lokasi lahan sengketa. Atas pertimbangan, segala langkah persuasif telah dilakukan. Aparat kepolisian kemudian mengambil tindakan tegas atas dasar kekuatan hukum pengadilan yang telah dibacakan sebelumnya di lokasi lahan sengketa. Pihak keluarga tergugat melakukan perlawanan saat alat berat mulai melakukan pembongkaran. Kepolisian langsung menembakkan water cannon dan gas air mata ke arah lokasi sengketa lahan. Mengingat perlawanan dari keluarga penggugat dapat membahayakan tim eksekusi. Polisi akhirnya berhasil memasuki area sengketa dan langsung mengamankan sejumlah orang yang dianggap menjadi provokator. Proses pengosongan lahan pun akhirnya dapat dilanjutkan di bawah pengawasan kepolisian dan pihak Pengadilan Negeri Kendari. Sejumlah barang dari pihak tergugat yang masih tersisa diamankan di tempat yang lebih aman sebelum penghancuran bangunan yang berada di atas lahan sengketa. Sementara itu, Panitera Pengadilan Negeri Kendari yang berada di lokasi eksekusi mengungkapkan bahwa eksekusi lahan seluas 1.800 meter persegi ini berdasarkan putusan Pengadilan Negeri, kemudian putusan Pengadilan Tinggi, dan putusan Mahkamah Agung yang berkekuatan hukum tetap. Pelaksanaan eksekusi hari ini berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang pertama dan yang kedua putusan Pengadilan Tinggi dan yang ketiga putusan Mahkamah Agung dan sudah berkekuatan hukum tetap. Luas adalah 1.800 meter. Putusan mendasar adalah amar putusan itu bahwa perintahnya adalah pengosongan lokasi. Amar putusan itu dasar pelaksanaan eksekusi. Perkara perdata nomor 84 PDTG 2015. Dalam eksekusi kali ini, 2 unit rumah tinggal dan tempat usaha terpaksa dirobohkan oleh petugas. Namun 1 unit bangunan melakukan langkah kooperatif dengan mengosongkan sendiri bangunan yang berada di atas lahan sengketa. Sengketa lahan ini terjadi sejak tahun 2015 silam dan proses eksekusi beberapa kali gagal. Sengketa lahan ini masuk dalam perkara antara Kamal Pasha selaku penggugat atau pemohon eksekusi melawan pihak Mendatuang dan kawan-kawan selaku para tergugat atau termohon eksekusi. Akibat berjalannya eksekusi, sejumlah arus lalu lintas dialihkan sementara demi keselamatan pengguna jalan dan kelancaran proses eksekusi. Tim Liputan Mekdo TV, Ahmad Nisar melaporkan. Baik pemirsa, masih di Selamat Pagi Sultra dan tentunya ini kita selalu ingatkan untuk tetap damai gitu ya, menjaga keamanan diri sendiri, menjaga perasaan orang lain. Oh, itu dia yang paling penting ya. ya. Biar karena kita nggak pernah tahu ya.
biar tidak ada yang terjadi apa-apa. Betul. Kita enak aja tetap hidupnya, damai, bahagia. Betul sekali. Karena walaupun mungkin kita berdampingan, ada hal-hal yang mengganjal, lepaskan ganjalan itu, lanjutkan hidupnya. Oke, dan yang paling penting adalah mengikuti peraturan yang sudah ada ya. Oke. Dan baik pemirsa, setelah jeda pariwara berikut ini, nanti kita akan bersama-sama menyaksikan berita tentang proses belajar mengajar, atau lebih tepatnya proses mengajar secara virtual. Wah ya, tapi ini uniknya adalah mengajar nyinden langgam Jawa secara online itu seperti apa? Nanti akan kita ikuti beritanya ini dari salah satu diaspora yang ada di Washington DC. Jangan kemana-mana, tetap di Selamat Pagi Sultra. Berbagai aspek kehidupan seputar Sultra, Indonesia, dan dunia akan disajikan secara menarik di layar Anda. Menemani malam Anda, Make News Malam akan hadir Senin hingga Jumat pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Program ini bisa Anda saksikan melalui website make.tv, fanpage Facebook, dan YouTube Media Kendari. Make.tv, sahabat informasi Anda. Informasi tentang virus corona yang begitu berlimpah bisa jadi malah membingungkan. Maka dari itu, kita memerlukan protokol kesehatan yang alurnya jelas, sederhana, dan mudah dipahami. Siapa yang berpotensi terpapar virus corona? Orang yang memiliki riwayat perjalanan 14 hari yang lalu ke negara dengan transmisi lokal COVID-19 atau merasa pernah kontak dengan pasien terkonfirmasi positif COVID-19. Apa yang perlu dilakukan jika memenuhi dua kondisi tersebut? Bila Anda merasa sehat, maka dianjurkan untuk melakukan karantina diri di rumah selama 14 hari sambil memonitor kondisi tubuh. Bila Anda merasa tidak sehat atau timbul gejala, segera lapor ke petugas kesehatan atau hubungi Hotline Center Corona untuk mendapatkan rujukan pemeriksaan ke fasilitas layanan kesehatan. Gejala apa yang perlu diperhatikan? Demam melebihi 38 derajat Celcius, batuk atau pilek, sakit tenggorokan, sesak atau gangguan pernafasan. Apakah perlu langsung datang ke layanan kesehatan? Apabila gejalanya ringan, utamakan menghubungi Hotline Center Corona atau rumah sakit rujukan terdekat untuk mendapatkan informasi mengenai langkah selanjutnya. Sambil mencari informasi, ini yang perlu dilakukan. Tetap hindari keluar dari rumah, istirahat yang cukup, banyak minum air putih dan makan makanan bergizi, mempraktekkan kebiasaan bersih seperti cuci tangan, dan membersihkan area-area yang tersentuh permukaan tangan. Gunakan masker agar percikan dari batuk atau bersin tidak mengenai orang lain, bahkan di dalam rumah sekalipun. Kapan harus mencari bantuan medis tambahan? Bila gejala yang dirasakan cukup parah, misalnya sesak nafas berat, atau apabila Anda dalam klasifikasi kelompok rentan karena berusia lebih dari 60 tahun, memiliki penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, gangguan imun, ada riwayat sakit pernafasan, dan lainnya. Apa yang perlu dilakukan bila gejala berlanjut dan harus ke fasilitas kesehatan? Gunakan masker saat keluar rumah. Praktekkan etika batuk dan bersin yang benar dengan menutup dengan siku atau tisu. Hindari menggunakan transportasi publik. Bagaimana tahapan screening pasien di fasilitas pelayanan kesehatan? Sebelum memberikan perawatan, tenaga kesehatan di fasilitas layanan kesehatan akan melakukan screening. Jika tidak memenuhi kriteria pasien dalam pengawasan atau PDP COVID-19, maka akan dirawat inap atau rawat jalan, tergantung diagnosa dan keputusan dokter.
Jika memenuhi kriteria pasien dalam pengawasan COVID-19, maka akan dirujuk ke salah satu rumah sakit rujukan. Didampingi oleh tenaga kesehatan yang menggunakan alat pelindung diri atau APD. Di rumah sakit rujukan, spesimen pasien diambil untuk pemeriksaan lab dan pasien akan ditempatkan di ruang isolasi. Spesimen dikirim ke Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan atau Balitbangkes di Jakarta. Hasil pemeriksaan pertama akan keluar dalam 24 jam. Jika hasilnya negatif, pasien akan dirawat sesuai dengan penyebab penyakit. Jika positif, maka pasien akan dinyatakan sebagai penderita COVID-19, diambil sampel setiap hari, dan baru akan keluar dari ruang isolasi jika pemeriksaan sampel 2 kali berturut-turut hasilnya negatif. Itulah informasi dan protokol kesehatan untuk masalah COVID-19 yang perlu diikuti oleh masyarakat. Sakit akibat virus corona dapat disembuhkan. Namun begitu, lebih baik mencegah dan tidak menularkan kepada mereka yang lebih rentan. Kembali lagi untuk di Selamat Pagi Sultra pemirsa, dan kita masih punya beberapa informasi yang akan dibagikan kepada Anda semuanya untuk di hari ini. Betul sekali, dan tentunya tadi kita sudah membahas soal kolaborasi antara OJK, BI dan juga LPS pemirsa. Dan terakhir tadi kita sudah memberitahukan bahwa dari menurut Ketua Jasa Keuangan atau Kepala OJK, ini Bapak Muhammad Fredly Nasution, ya. Ini sudah terjaga kondisi tersebut, ya, mengenai soal sektor jasa keuangan yang telah mengantisipasi risiko dengan meningkatkan pencadangan yang dibentuk dari permodalan. Seperti yang kita ketahui tadi, ini sudah ada beberapa level, ya Ben, ya. Ini dari yang pertama dari rasio non-performing dan juga non-performing loan net. Dan juga yang terakhir itu mengenai dari level dari rasio non-performing finance. Betul sekali. Dan saat ini pemirsa, ya, rasio kecukupan modal perbankan ini tercatat sebesar 23,10%, dan rasio permodalan untuk industri asuransi jiwa dan asuransi umum itu masing-masing sebesar 502% dan 321% jauh di atas ketentuan yang ditetapkan. Oke, sementara untuk alat likuid yang dimiliki perbankan terus mengalami peningkatan yang ditandai dengan pertumbuhan dana pihak ketiga pemirsa atau DPK. Dan hingga 14 Agustus 2020, rasio alat likuid atau non-core deposit dan alat likuid DPK terpantau pada level 128,01% dan 27,15%, jauh di atas threshold masing-masing sebesar 50% dan 10%. Dan hingga kini pemirsa, OJK terus mendorong konsolidasi perbankan guna memperkuat daya saing industri perbankan dan juga sektor jasa keuangan dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Dan ini kita bisa lihat sendiri terdapat beberapa bank yang berpindah kelompok bank akibat merger atau tambahan modal. Dan OJK mencatat pemirsa ada 4 bank berpindah dari buku 1 ke buku 2 dan 2 bank berpindah dari buku 3 ke buku 4. Pengawasan terintegrasi yang selama ini diperankan oleh OJK dapat memperkuat pengawasan terhadap konglomerasi keuangan yang menawarkan produk. Dan selain itu juga pemirsa, jasa keuangan yang bersifat hybrid antara produk perbankan, asuransi dan juga investasi di pasar modal yang bermuara pada terciptanya kestabilan sistem keuangan. Akhirnya juga tentunya OJK juga mendorong digitalisasi sektor jasa keuangan dengan menyiapkan ekosistem informasi yang andal. Dalam rangka mempercepat layanan kepada masyarakat pemirsa, OJK juga melakukan pengawasan berbasis teknologi melalui berbagai aplikasi yang telah dibangun OJK, termasuk aplikasi portal perlindungan konsumen. Oke, itu dia ya untuk hari ini kolaborasi antara OJK, BI dan juga LPS ya. Betul. Dan ternyata sampai juga di digitalisasi juga ya, untuk mempermudah semuanya. Ini untuk menjaga semua kestabilan minimal ya. Betul. Oke, dan semoga kita doakan bersama-sama. Ini kan lembaga yang expert di bidangnya antara OJK, BI dan juga LPS. Semoga juga mungkin hal-hal di luar dari ini bisa berkolaborasi untuk tetap menjaga kestabilan, keseimbangan dalam proses pandemi ini. Betul Karena kita nggak pernah tahu apa yang mau terjadi besok lagi. Betul sekali.
Kalau kata istilah, mencegah lebih baik daripada mengobati. Oke, pemirsa, untuk di selanjutnya kita berikan berita selanjutnya lagi. Ini mengenai rencana perubahan dalam tubuh kantor pos Amerika Serikat yang membuat Demokrat khawatir warga enggan memilih lewat pos pada Pilpres 2020. Padahal sebagai negara dengan jumlah kasus positif COVID-19 tertinggi, lebih banyak negara bagian membuka kesempatan memilih lewat pos yang kini mencangkup 83% pemilih terdaftar. Informasi selengkapnya kita saksikan bersama-sama. Warga Arlington, Virginia berusia 65 tahun ini telah menjadi relawan pada tempat-tempat pemungutan suara selama 3 dekade terakhir. Ini merupakan tradisi keluarga Elizabeth Slanta, karena ibunya pun dulu menjadi relawan TPS. Pensiun tahun 2011, Elizabeth menanti-nanti kembali menjadi relawan November nanti. Namun pada bulan Maret, ia positif COVID-19. I came up with the virus, coronavirus, on the 14th of March. And the only real contact that I could think of that I really had a lot of contact with people was at the polls. COVID-19 nyaris melumpuhkan Elizabeth yang selama 3 minggu melawan demam tinggi. Hingga kini masih terlihat dampaknya. Indera penciumannya hilang dan rambutnya rontok. Akhirnya ia urung menjadi relawan di TPS. Saat bekerja untuk pemilu pendahuluan Maret lalu, belum ada protokol perlindungan. Tidak diwajibkan mengenakan masker di dalam ruangan ataupun pembatasan sosial ketat. Namun kini semua berubah. The county provided us with masks, and they say Arlington elections, so they're kind of fun as far as masks go. They offered us face shields if we wanted that. They put up plexiglass barriers, so there's a barrier between the voter and us. Tapi bukan berarti Emily tidak khawatir. TPS tempatnya menjadi relawan adalah yang terbesar di Arlington County, dengan lebih dari 6.000 pemilih terdaftar. Menurut data Komisi Bantuan Pemilu Amerika Serikat, pada 2018, sekitar 58% petugas TPS berusia 60 tahun ke atas. Kelompok umur yang paling rentan dalam pandemi virus corona. Jika petugas pemilu lokal tidak bisa mencari relawan yang lebih muda dalam jumlah cukup, maka akan ada tantangan ekstra dalam Pilpres November. So in 2016, according to the EAC, the Election Assistance Commission, it took over 900,000 poll workers to hold the election across the country in 2016, and a significant portion of those were over the age of 60. So we know that it's going to be hundreds of thousands of people who are older Americans over the age of 60 who have served in the past, and we're not sure, what proportion of those will be serving this year versus not. Sejumlah perusahaan rekrutmen telah menjangkau mahasiswa untuk menjadi relawan TPS. Namun para analis pesimis karena tidak mudah mengambil hati generasi muda Amerika. Kerja di TPS makan waktu 12 jam per hari, bahkan lebih, dengan beban tanggung jawab yang besar dan membuat stres. Tergantung masing-masing negara bagian, petugas pemilu bisa dibayar antara $14 hingga $15 per jam. Ini mungkin bisa memotivasi mahasiswa yang menganggur, tapi menurut perusahaan perekrut, belum diketahui apakah akan ada cukup banyak anak muda yang berminat menjadi relawan di TPS November nanti. Dari Washington DC, VOA. Kembali lagi pemirsa untuk di Selamat Pagi Sultra, dan kita akan melangkah ke berita selanjutnya, yaitu tentang mengajar menyinden langgam Jawa secara online yang belum pernah dilakukan oleh Murianto. Dia adalah diaspora Indonesia di Washington DC yang juga seorang dalang pemirsa ya. Biasanya ia mengajar gamelan dan juga menembang secara langsung di Kedutaan Besar Republik Indonesia. Pandemi Corona membuat pertemuan tatap muka ditiadakan, namun Murianto dan para muridnya itu tetap bersemangat berlatih di luar segala kendala yang ada. Seperti apa beritanya? Mari kita saksikan. Dari depan layar komputer di ruang tamu apartemen ini, Pak Murianto mengajar nembang lagu-lagu Jawa kepada murid-muridnya
setiap hari Senin dan Kamis malam. Kadang ada gangguan teknis, seperti suara terputus atau gambar video yang tiba-tiba hilang. Tapi bagi Murianto, mengajar kelas nembang virtual di masa pandemi corona ini merupakan pengalaman yang unik. Ini baru pertama kali dengan adanya teknik Zoom ini, memang baru pertama kali ini. Ya, saya kira di Amerika mungkin saya baru mulai untuk Zoom khususnya vokal. Mungkin kalau yang lain-lain ada Zoom wayang kulit juga ada. Program menyanyi langgam Jawa ini diadakan oleh Atase Kebudayaan Indonesia di Amerika Serikat. Sebelum pandemi COVID-19, Murianto mengajar gamelan dan nembang Jawa di Kedutaan Besar RI di Washington DC. Kita harus optimis untuk mengembangkan kesenian Indonesia, terutama kesenian Jawa, langgam Jawa, vokal, dan sebagainya. Nanti kita kembangkan itu, Mas. Nicole Chong sudah cukup lama belajar nembang dan gamelan dengan Murianto dan beberapa kali nyinden bersama gamelan KBRI. This online class is a really good starting point just to get familiar with the notes and some of the pronunciations, and to be with a group who's lovely and everyone who's interested in learning something new with music. Selain warga Amerika, beberapa warga Indonesia di Amerika juga ikut kelas nembang virtual ini. Priantini Warsi mengaku agak kagok belajar nembang jarak jauh, tapi ia tetap semangat mengikuti. Ya, kalau saya enakan langsung. Karena kalau lewat Zoom, aku lebih kurang paham ya. Menurut aku suatu yang baik, Mas Pri, karena nggak ada jalan lain lagi. Kalau nggak lewat Zoom, kita juga nggak bisa aktivitas gitu. Jawinah merasa nyaman saja belajar nembang virtual meski baru pertama kali ia alami. Selain untuk mengobati rasa penat sehabis kerja seharian, nembang virtual ini memberinya sesuatu yang lebih mendalam. Gimana ya? Ya namanya lama ya, nggak ke Indonesia. Jadi rasa kangen itu sedikit hilang gitu loh, Mas. Ada ini ya, ada apa tuh? Ada hiburan gitu kan? Ada hiburan, apalagi lewat Zoom, terus gamelan, kita rengeng-rengeng gitu. Gimana ya, seneng gitu loh. Bisa mengobatin rindu di Indonesianya, itu bisa ngobatin gitu loh, Mas. Program nembang virtual ini akan berlangsung sampai bulan Oktober, dan jika pandemi corona sudah tidak mengancam, mereka akan bertemu dan nembang bersama diiringi gamelan. Supriyono, VOA. Baik pemirsa, seru sekali melihat ini ya diaspora Indonesia ya. Betul sekali. Kita ada kuis sebenarnya untuk diberikan di layar kaca pemirsa. Kita pengen tanya ada berapa orangkah yang ikut ya dalam kelas virtual ini untuk nyinden langgam Jawa. Wow, luar biasa banget tadi pemirsa, kalau misalnya dilihat ini berarti semangat untuk belajar, semangat untuk mengajarnya juga tetap on fire gitu ya, walaupun sekarang masih berada di tengah pandemi COVID-19 pemirsa. Tapi bangga loh ya. Bangga banget. Maksudnya kayak orang luar tuh bisa mengapresiasi dan juga mau belajar untuk budaya kita. Apalagi langgam Jawa ini kan pemirsa ya cukup kental banget, ortodoks banget lah pokoknya. Betul. Mereka mau belajar kayak gitu, apalagi tadi ini kan hal yang susah banget ya. Tatap muka aja mungkin belum tentu. Betul. Ini virtual, tapi kalau ngelihat semangatnya, apalagi kalau ngelihat tadi range umurnya yang ikutan tuh udah mulai umur 40-an ke atas. Aduh, jadi iri sebenarnya semangat yang mereka punya ya. Betul sekali pemirsa, dan mungkin semangat-semangat itu bisa kita tiru gitu ya, sesuai dengan apa yang kita mau mungkin ya. Mungkin belajar tadi langgam Jawa boleh, terus habis itu belajar yang dari Sulawesi Tenggara gitu, tarian-tarian juga kan itu bisa banget loh Imo ya. Monotambe mungkin. Wah, monotambe, aku pengen banget ya monotambe itu belajar sebenarnya, tapi belum ada kesempatan. Atau nggak ada yang ngajarin? Ada yang ngajarin. Temen aku ada yang bisa monotambe gitu
kan, tapi memang kesempatannya belum ada pemirsa. Aduh, ini memang kalau kita melihat, apalagi mungkin bisa menjadi bagian dari hal tersebut yang kita pelajari itu cukup kayak membanggakan dengan diri sendiri sih. Betul. Menurut saya banyak hal yang bisa kita reward terhadap diri kita sendiri. Salah satunya adalah dengan kita bisa belajar budaya. Betul. Apalagi kita ketahui bahwa Indonesia kental Banyak sekali, kaya sekali akan budayanya. Di Sulawesi Tenggara aja banyak sekali. Kalau tadi kan kita ngelihat diaspora Indonesia mengajar soal langgam Jawa. Langgang Jawa. Kayaknya kamu bisa deh dari cengkok-cengkokan itu, kayaknya udah mulai bisa deh ya. Aku pernah belajar tapi nggak mau bilang. Udah bilang dong sekarang. Down to earth ya kamu ya. Aku pernah belajar tapi surprise, tapi itu secret. Udah kelihatan, udah kedengeran semuanya gitu ya. Oke pemirsa, dan kita tentunya bersama-sama ini bangga sekali sebagai warga Indonesia bisa menyaksikan sekali lagi orang yang bukan orang Indonesia tapi punya semangat untuk belajar budaya kita. Jadi ini sebenarnya satu pelajaran juga buat kita betapa pentingnya untuk selalu menjaga budaya kita, karena salah satu kebanggaan ketika kita lagi berada di negara lain, kita bisa banggakan hal tersebut. Betul sekali ya, dan pokoknya tetap menjaga budaya kita gitu, walaupun misalnya mungkin kita nanti akan ada di negeri mana gitu kan ya, tapi kita tetap bangga terhadap budaya kita, dan juga jangan lupa untuk menjaga ya, jangan sampai nanti kalau misalnya kita terlalu berleha-leha mungkin ya, kita jadi lupa untuk menjaga budaya kita sendiri sampai akhirnya diklaim mungkin nanti sama nggak tahu siapa ya. Aduh, takutnya nanti ada pertanyaan where you come from. Where are you come from? Itu takutnya ada itu. Ya, bangga aja bahwa itu adalah Indonesia. Betul sekali. Ya kan. Oke deh pemirsa, di Selamat Pagi Sultra hari ini kita yakin sekali kalau ini udah paling pas banget waktunya untuk melakukan segala sesuatunya aktivitas di pagi hari ini. Kita berdoa bersama-sama semoga hari Senin ini menjadi landasan kuat untuk masuk di Selasa, masuk di Rabu, Kamis, Jumat, dan menyambut weekend selanjutnya. Betul sekali pemirsa, walaupun sekarang adalah akhir bulan ya, tapi tenang pemirsa, besok udah awal bulan lagi mungkin akan merasakan gajian lagi ya. Tidak semua akhir bulan itu adalah akhir atau waktu suram. Ada juga akhir bulan tapi membuat orang kayak berbinar-binar. Contohnya apa tuh Pak? Contohnya mungkin ketika dia bisa mendapatkan reward di akhir bulan. Itu dia ya, reward akhir bulan ini yang kita tunggu berarti ya. Oke, baiklah pemirsa, tak terasa semua berita sudah kita sajikan ya. Kita juga sudah berbagi cerita juga tentang kolaborasi OJK, BI dan juga LPS ya. Ini waktunya kita juga untuk pamit kalau begitu pemirsa. Oke, tapi sebelumnya sekali lagi kita ucapkan terima kasih untuk Anda semua dimanapun berada yang sudah menyaksikan Selamat Pagi Sultra hari ini. Dan kita ingatkan kembali, Selamat Pagi Sultra hadir setiap Senin sampai Jumat dari jam 8 pagi. Silakan live streaming di YouTube channel kita di Media Kendari, atau bisa juga di fanpage Facebook kita di Media Kendari, dinonton di sana, di share kemanapun, karena adalah hal yang positif banget untuk diketahui seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini pemirsa. Dan sama sampai merauke dari ujung dunia. Pokoknya sampai kemana-mana ya harus nonton ini ya. Terima kasih juga. Boleh kamu lanjutkan dulu aja. Untuk Om Munir ya, Om Munir silakan, mungkin udah di Amerika nih kayaknya Om Munir. Terus juga Om Taya, dari semuanya, kru dan juga Dika yang sudah luar biasa pagi hari ini. Memang trigger pagi hari itu selalu membuat kita kayak ketawa-ketawa sebenarnya. Benar banget ya. Gimana cara kita itu untuk menemukan kebahagiaan versi kita aja lah gitu. Betul. Ya. Oke deh, kita pamit ya pemirsa. Oke deh kalau gitu kita langsung pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok. Have a nice day pemirsa. Bye-bye. Bye.